Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul encapsulation atau enkapsulasi, yang mana makalah ini kami kerjakan dari saya sendiri, Abdul Muflihun, beserta kawan saya yaitu Hana Grace. Dan di sini untuk penyampaian makalah pertama akan disampaikan oleh Hana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pendahuluan. Pemrograman berorientasi objek diciptakan untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada dalam kehidupan nyata. Dalam paradigma ini, sesuai dengan model kehidupan nyata, segala bagian atau entiti dari suatu permasalahan adalah objek. Objek-objek ini kemudian dapat berupa gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil. Begitu juga dengan sebuah program. Objek besar dapat dibentuk dengan menggabungkan beberapa objek-objek dalam bahasa pemrograman. Objek-objek tersebut berkomunikasi dengan saling mengirim pesan kepada objek lain. Jika kita telah melakukan information hiding terhadap suatu atribut pada suatu kelas, lalu bagaimana cara melakukan perubahan terhadap atribut yang kita sembunyikan tersebut? Secara adalah dengan membuat suatu interface berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Konsep enkapsulasi sangat penting digunakan untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus menjaga program tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, enkapsulasi dapat dimisalkan sebagai arus listrik pada generator dan sistem perputaran generator untuk menghasilkan arus listrik. Kerja arus listrik tidak mempengaruhi kerja dari sistem perputaran generator. Begitu pula sebaliknya, karena di dalam arus listrik tersebut, kita tidak perlu mengetahui bagaimana kinerja sistem perputaran generator. Apakah generator berputar ke belakang atau ke depan, atau bahkan serong. Begitu pula dalam sistem perputaran generator, kita tidak perlu tahu bagaimana arus listrik, apakah menyala atau tidak. Begitulah konsep kerja dari enkapsulasi. Kita akan melindungi sebuah program dari akses ataupun intervensi dari program lain yang mempengaruhinya. Hal ini sangat menjaga keutuhan program yang telah dibuat dengan konsep dan rencana yang sudah ditentukan dari awal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Abdul. Oke. Terima kasih untuk Hana. Selanjutnya saya akan lanjutkan tentang pembahasan. Untuk pembahasan dimulai dengan enkapsulasi adalah suatu cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari kelas untuk mencegah akses yang ilegal. Ada dua hal yang mendasar dari enkapsulasi, yaitu information hiding dan interface to access data. Ikut sedikit penjelasan dari hal di atas. Information hiding adalah menyembunyikan informasi dari suatu kelas agar tidak bisa diakses dari luar kelas. Caranya hanya dengan memberikan modifier private pada variabel yang ingin kita hiding. Selanjutnya mengenai interface to access data, ialah cara kita untuk mengubah nilai pada suatu variabel yang telah dilakukan information hiding. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui metode. Lewat metode ini kita bisa merubah nilai suatu variabel yang telah mengalami information hiding. Jadi information hiding sebelumnya kita dapat mengakses anggota kelas baik berupa atribut maupun metode secara langsung dengan menggunakan objek yang telah kita buat. Hal ini dikarenakan akses kontrol yang diberikan kepada atribut maupun metode yang ada di dalam kelas tersebut adalah public. Kita dapat menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga anggota kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar.
Caranya adalah hanya dengan memberikan akses kontrol atau private ketika mendeklarasikan atribut atau metode. Proses ini disebut dengan information hiding. Selanjutnya, interface to access data. Jadi, jika kita telah melakukan information hiding terhadap suatu atribut pada suatu kelas, lalu bagaimana cara melakukan perubahan terhadap atribut yang kita sebut? Caranya adalah dengan membuat suatu interface berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Dilanjutkan kembali oleh Hana. Jenis-jenis enkapsulasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, public, merupakan kata kunci yang digunakan dalam Java yang memungkinkan setiap variabel dan metode yang dideklarasikan dalam dalam kelas public dapat diakses oleh semua kelas yang sama. Subkelas atau non-subkelas yang sama di package yang sama. Subkelas dan non-subkelas di package yang berbeda. Protected, merupakan kata kunci yang dideklarasikan untuk memproteksi suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang dideklarasikan tidak dapat diakses oleh non-subkelas di dalam package yang sama. Dalam kelas protected, yang dapat mengakses variabel dan metodenya adalah jika metodenya ada pada kelas yang sama. Subkelas dan non-sub yang sama di package yang sama, dan subkelas di package yang berbeda. Yang ketiga, private, merupakan kata kunci yang dideklarasikan dalam suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang berada dalam kelas private ini hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Di dalam bahasa pemrograman Java, kelas yang bersifat private memproteksi agar semua variabel dan metodenya tidak dapat diakses oleh semua subkelas dan non-subkelas di package yang sama, dan subkelas dan non-subkelas di package yang berbeda. Jadi untuk contoh pemrograman enkapsulasi, di sini ada contohnya berupa kelas-kelas yang dibutuhkan pada program tersebut. Jadi di sini kita buat dulu Java kelasnya, kita buat package-nya, kita namai PBO modifier, lalu kita buat kelas main dan website, main Java dan website Java. Selanjutnya berikut ini ada script yang ada pada kelas main Java. Di situ tertera beberapa script yang dibutuhkan untuk memanggil atau bisa dikatakan untuk outputnya. Jadi di main ini nantinya yang akan muncul pada output. Biasanya langkah ini dilakukan ketika setelah selesai membuat script intinya dahulu. Jadi dibuat script intinya yaitu script website Java baru membuat mainnya. Nah, ini adalah script yang ada pada kelas website Java. Ini merupakan kelas intinya, di mana kita mendeklarasikan string yang dibutuhkan, serta menentukan jenis enkapsulasi yang diperlukan, baik itu public, protected, maupun private. Nah, contoh outputnya dari package website tersebut, tertera nama nickname admin, nama aslinya, serta passwordnya. Catatan, ketika kita akan memanggil string maupun integer yang berjenis enkapsulasi private, kita harus menuliskan pada script main seperti ini. Jadi, system.out.println, nama asli admin, plus data.getName, buka tutup kurung double. Jadi agar bisa kelas main tersebut mengambil data pada kelas websitenya. Untuk yang protected seperti yang dijabarkan di atas, yang dapat mengakses variabel metodenya adalah jika metodenya berada pada kelasnya sama dan seterusnya. Silakan penutupnya Mbak Hana. Untuk penutup,
atau kesimpulan, enkapsulasi itu sebuah mekanisme untuk menyembunyikan informasi atau information hiding mechanism. Tujuannya apa? Supaya ketika ada sesuatu akan merubah informasi yang bersangkutan, sesuatu itu harus melewati jalur yang ditentukan. Sasaran akhirnya tentu saja maintainability dan extensibility. Maintainability apa? Karena semuanya terprediksi. Segala sesuatu yang akan merubah informasi harus melalui jalur yang telah ditentukan. Dengan mengikuti jalur tersebut, maka proses maintain-nya lebih mudah. Extensibility. Ketika ada sesuatu yang membuat info tidak dapat diupdate atau tidak bisa diupdate sesuai dengan prosedur yang ada, maka yang dilakukan adalah mengextend fungsional yang ada. Ini akan mudah ketika segala sesuatunya telah dibungkus. Pembungkusan ini adalah yang dinamakan encapsulation. Dari sisi implementasi di Java, informasi yang akan diupdate nilainya dalam kasus di atas mengacu pada instant, variabel atau file atau kelas atribut atau properties kelas atau sama aja. Dan pembungkusannya dinamakan kelas. Prosedur-prosedur untuk mengupdate informasi tersebut tersimpan dalam metode. Ya, demikian presentasi dari kami berdua. Saya Abdu dan Mbak Hana, tolong dibuka dulu itu untuk kameranya agar teman-teman mungkin bisa melihat dari tadi Mbak Hana tuh yang mana gitu ya. Silakan Mbak Hana. Kepalanya saja ya, saya belum make up. Oke. Terima kasih. Demikian, apabila banyak kurang dan salahnya, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.